beredar loh mana-mana. Yang pertama tuh 16.000 habisnya kan, yang kedua 9, yang ketiga 6 ya. Kalau aku hitung sudah 140 medis sudah yang mengajarkan itu. Ini kan bapak ada, nakonnya kadang-kadang ke pulang keraya, ya kalau bapak ada kadang menelpon, ada bapak ada jadi aja aku ya kalau. Satu jarak ini masih yang pertama dari martabat wahdah kan. Wal murad bil wahdah, yang dimaksud dengan wahdah yakni bimartabatil wahdah. Lazimilah dengan martabat wahdah. Wabihi, pada ini martabat wahdah, mustami'atun fi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terkumpul pada Nur Muhammad SAW ini panah lah. Wasani yang kedua, wa yakfi bil wahdah bil pana wa isqra. Cukup bagi orang yang di martabat wahdah hanya pana dan isqra binurhi sallallahu alaihi wasallam. Pana isqra di Muhammad bitahqiq. Tahqiq ini bujur-bujur, jangan diterkecualikan. Jangan melihat manfaatnya, ada aja karena manfaatnya datang, nikmatnya ada aja karena watamkin tetap istiqamah sampai akhir hayat. Ujar saya sama Ahmadani, wa minka akrimna bi ilmin ajaliin wa amalin ila inqida'il ajal. Darimu hai Tuhan kemuliaan, ujar saya sama, muliakanlah kami. Jadi pada ketika saya sama minta muliakan, Seman diam, saya Seman diam. Saya cuman mengharap amalan yang mana yang bisa mendapat kemuliaan atau ilmu yang mana yang membuat kena mulia kan. Timbullah di batin beliau laduni nih atau hidayah bi ilmin azalin, untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu azali. Ilmu azali itu kok artinya ilmu masalah ketuhanan, kenabian. Nur itu ngaran Tuhan, ngarannya ketuhanan. Muhammad kenabian. Karena Muhammad itu nabi kan. Kalau ketuhanan itu bahasa kita, kenabian itu bahasa kita. Boleh loh ketuhanan kenabian kan bapak hale kan sah. Tapi kalau Nur Muhammad, Nur sudah dikatakan ketuhanan, Muhammad dikatakan kenabian. Ini nam bahasa yang keluar dari mulut Nabi, bukan bahasa pendapat. Jadi amar jangan melibati-bati. Kalau sudah ujar Nabi bahwa di Nur Muhammad hak, kita harus mempercayainya, jangan sampai ragu di sini. Yang kedua meyakininya, sambil dirasakan. Ternyata untuk mendapatkan kemuliaan menurut Sayyid Amin di Mekah bi ilmin hakikiin. Menurut Sayyid Amin di Mekah, tafsir daripada ilmu azali dengan ilmu hakikat. Apa arti ilmu hakikat? Ilmu itu artinya tahu. Sebagai seorang muslim harus tahu, jangan sampai kada tahu. Kalau ingin dapat kemuliaan, hanya arti hakikat. Hakikat itu adalah sebenar-benarnya. Hakikat terbagi kepada dua. Pertama hakikatun nafsi, yang kedua hakikatun ruh. Arti hakikatun nafsi sebenar-benar diri. Yang dimaksud dengan diri sini diri jasmani. Sebenar-benar diri jasmani pada hakikat. Ini masalah hakikat. Menurut Nabi adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hakikat ruh. Arti hakikat ruh sebenar-benar ruh. Sebenar-benar ruh pun pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huma fil haqiqati min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jasmani rohani pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini arti hakikat. Kalau sudah ujian Nabi bahwa diri daripada hak, kita harus mempercayainya. Amun Nabi kada percaya kayak apa lagi ya Allah. Yang kedua meyakinnya sambil rasakan. Atau pandang bahwa diri alam semesta juga. Jangan pandang lebih binian, pondokan Nur Muhammad habis begini karena kan minta kawin yang datang. Boleh aja pang bujang-bujang kayak itu ya. Binian kalau dibinin di rumah amok kena kan. Ini apa mengesahkan yang benarnya kan.
ada nang incaan aku na manggawi anak bini beduit jada ya sampai 14 ada gambangan jalan. Nah, ini menggunakan pandangan akal. Tergila-gila anak orangnya. Nah, bitahkik ya kah? Jangan benar-benar jangan sampai ragu. Ini kan mau dituntun sagat nah anak bertuntun ngalan jarang barikan ini buluna. Ini membenarkan sudah bahwa diri Muhammad kena sulbi atau sulbi nyetorm sudah toh saya ini nyambung sudah toh nah ini caranya toh diulah-ulahin diminta di rumah kamu kada kayak itu kamu kada mau jadi. Ini pengalaman aku kisahkan di merantau kan dari 76 ke merantau hingga ke Banjar nih sampai ke Palangkaraya kok. Nah Haji Muhammad Salih kan nukar bari cuma tanah. Aku jumlahnya sudah 2 hektar. Gue semalam belum bangun tanahnya penguasaan dulu. Jadi 2 hektar udah. Jadi kan untuk ngasih untuk pasinteran tapi pakainya di sana apa enggak? Demet bayar ya kok ujungan kitab. Nambah itu. Nah, habis adalah mana pulang. Waqala Sayyidi Ibrahim Al-Jaili berkata, Sayyid Ibrahim Al-Jaili ini pengarang kitab Insanul Kamil. Insanul Kamil ada 2. Insanul Kamil karangan Syekh Ibrahim Al-Jaili sekitar 680 tahun lalu. Ada Insanul Kamil karangan Habib Alwi Al-Maliki. Tapi itu kan ada masalah Muhammad itu. Bukan salah. Jadi kalau kita baca 2 kitab Insanul Kamil kancangan lewat dulu jangan. Memang berbeda antara yang dulu lawan sekarang lah. Karena zaman dulu masih murni. Zaman salafiyah, salaf nang murni lagi kan. Kan zaman ini 2, zaman salaf lawan zaman khalaf. Zaman salaf itu murni lagi. Zaman khalaf itu telikam zaman selisih pendapat ujar selingkuh ini, ujar selingkuh ini. Nah, ini nang kacaunya jadinya. Jadi kalau kita kembali kepada zaman salaf, bahwa diri pada hakikat hanya dari Nur Muhammad, bahwa diri ada hubungan diri Tuhan dan diri ini untuk mencapai keberhasilan tadi kedudukan apakah di sisi Tuhan di sisi Nabi kan. Apa ujar beliau wala yumkinul waliyu ayatahaqqaqa jasadu bir umul ilahiyah illa ba'da musahadatihi binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaifa tahaqquqi waliyin min ahli maqamil qurbah. Tidak mungkin menjadi sebagai sebagai wali. Tidak mungkin menjadi sebagai kekasih Allah. Bahwa tahqiq jasadnya dengan perkara ilahiyah. Ilahiyah ini dari bahasa Allah. Keimanannya ada hanya Allah. Umur ilahiyah ngaranya. Keyakinannya hanya Allah. Umur ilahiyah ngaranya. Perasaannya ada hanya Allah. Umur ilahiyah ngaranya. Pandangan musyahadah ada hanya Allah. Itu umur ilahiyah kada mungkin. Paling derajat tapi kada dapat makom. Kalau istilah di pegawaian esalon kada jadi kepala dinas. Oleh beliau dikatakan melainkan sesudah musyahadah dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa tahqiq kewalian bagaimana tahqiqnya seorang wali. Nangaran wali itu orang yang lawan Nabi lawan Tuhan ini nah. Keyakinannya perasaannya nih. Wah. Min ahli maqamil qurbah. Dari orang yang bujur-bujur mendapat kedudukan dekat dirinya lawan. Jadi cara apa kita supaya dekat diri kita lawan Tuhan?
Dulu kan, dulu jadi guru nih, parahkan diri lawan Tuhannya. Kau kan tamat Darussalam tahun 73 sudah ya kawan. Hadi padahkan sidin dulu. Berpikir kayak pun katakan di lawan harus ke Mekah. Ini kadang berdasarkan Al-Quran, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilah ayyuhum aqrabu. Mereka yang ingin mendekatkan diri, ini menurut Tuhan. Ini bukan berpendapat lah. Yabtagun, hendaklah mereka cari ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, al-wasilah. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang benar-benar dekat. Yang benar-benar dekat lawan diri Tuhan ialah mereka yang berwasilah. Itu kalau menurut ayat. Siapa wasilah kita? Lihat hadis Nabi, ati sayyidana Muhammadanil. Nabi sendiri sebagai wasilah kita. Nabi yang memadahkan, bukan pendapat. Caranya dengan mana? Sebenar-benar diri, karena sebenar-benar diri kita memang ada hubungan pada hakikat lawan Nabi. Ini kalau menurut Al-Quran. Wa yarjuna rahmatah, itulah mereka yang dalam rahmat Tuhan. Wa yakhafuna adzabah. Jadi arti wa yakhafuna adzabah, mereka yang takut jauh lawan Tuhan, lawan yang kitab yang kedua ngarani serantang seruntung lawan Tuhan lawan Nabi. Ini tuntung pulang karena aku tauhidna sekitar 400 halaman. Apa ngarannya guru jar bagian Husain BN, ngarannya kayuh baimpai. Balam keluar sabar dulu tauhid. Banyak orang bertakon sudah nah kayuh baimpai. Nah. Ngaran Banjar aja aku kalau sudah, karena aku lahir di Banjar. Ya bimbe tumbur langsung sungai kan kita kan yang tumbur kan. Tapi tauhidnya kada tauhid ini tauhidnya padat kan kita kan ya. Belum kau cetak lagi. 6 bulan aku menggawi sampai pakul tingkat saya, tapi berbulik sehat lagi. Nah ya kalau hebatnya tauhid isinya. Nah caranya ini menurut saya sama Ahmad Dhani ini kan hawa saya sama nih. Waqala Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani rahimahullah, berkata Syekh Saman Ahmad Dhani rahimahullah, apa ujar beliau, bi awwalil barijil wujud lil taqarrubi wallahi bijatil muqaddas. Coba dengarkan kaset Guru Jaya. Saya Saman melajari muridnya yang banyak jadi wali jalan hakikat ini. Kita ini kadang kelewatan. Tahu juga tuh kata gawi. Maka kata gawi nih ngalih ya. Atau acak-acak lepas ya kadang ini bahaya juga nih. Ujar Saya Saman ya. Bi awal barijil wujud, dengan pertama nang nampak bagi nang ada. Nang nampak, nang dilihat oleh Nabi kita hanya Nur Muhammad. Yang nampak, dilihat oleh Nabi hanya Nur Muhammad asalnya. Jadi jorang bari alami sawun. Tolah sawun. Sawun tuh munda kayak apa? Kayak mokus tapi kadang sawun. Di ketika Nabi kita lahir, Rafi'an ra'sah minas sama. Kan mati Nabi kita ke langit nih. Apa yang dilihat oleh Nabi? Nur Muhammad aja. Alam ini tidak ada. Alam ini sawun. Sawun ini justru barian kayak kukus lah. Abut kayak kabut kayak empuk itu alam kayak seorang bari. Sawun jarang bari. Jarang bahasa sawun itu dikuyi orang lah cuma bahasa bari gitu lah. Di ketika Sayyidina Jabir bertanya, ai baginda Rasul berikan tahu kepada hamba apa yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan alam semesta. Nabi katakan kepada Jabir, hai Jabir, yang pertama kali aku lihat kenyataan yang pertama ya Nur Muhammad. Engkau itu hai Jabir, ujar Nabi kepada Jabir.
Di hadis lain Nabi mengatakan ana minallah wal mu'minuna minni, aku je Nabi daripada nur zat Allah, mereka orang mukmin daripada nur. Ini juga akuan Nabi, juga bari kalau akuan pengakuan Nabi bahwa orang mukmin daripada nur je Nabi. Ini nang 73 golongan umatku je. Kalau satu aja nang selamat, anak aku je Nabi daripada nur zat Allah, mereka orang mukmin daripada nurku je malam. Itu intinya. Yang satu yang selamat, karena saat ini bukan dirinya Nabi. Ini orang dalam rahmat Tuhan. Jadi menurut Syekh Saman Ahmadani, bi awal barijil wujud, dengan yang pertama nan nampak bagi ada, nan nampak nan adanya Nur Muhammad. Litakaruk, kalau ingin dekat diri sesuai dengan Al-Quran tadi, ya taguna ila rabbihimul wasilah ayuhum akrabu. Mereka yang mendekatkan diri ialah mereka yang mencari wasilah. Siapa yang di antara mereka yang dekat ialah orang berwasilah. Itu orang dalam rahmat Tuhan. Ini masuk di takarub lah. Wallahiki, kalau ingin diri ada hubungan bijatul muqaddasah dengan diri Tuhan yang wala syai'a aqrabu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijatil muqaddasah. Tidak ada sesuatu yang dekat dari Nur Muhammad dengan diri Tuhan yang suci. Wala hijaba bainahu wa baina zatil ta'ala, dan tidak ada yang mendinding antara itu Nur Muhammad dengan diri Tuhan yang. Jadi kalau khos Muhammad di sini, kalau am Muhammad. Jadi menurut Syekh Saman, salah satu jalan untuk mendekatkan diri hanya panor segera Nur Muhammad aja. Ini kan bisa aja tegeretek kalau bujang-bujang anak bini, insya Allah dapat bini kan. Bujang-bujang. Ini kehendak kan menjadi kehendak Tuhan. Ini mendahi kekanakan lomba-lomba bini nih. Ini ilmu kebedakan ilmu. Jadi kau sampaikan ini kalau kata sampai setahun lagi, kalau kata sampaikan lagi, kalau ikan cari jadi mana-mana aku yakin. Karena di Banjar ini ada jadi Runapis malam syukur aku aja tahun 65 tuh. 65 sudah jadi Runapis aku. Lalu ditambah sini secara hakikat yang aku tulisnya. Tapi aku tambah Jepang karena aku soleh di Martapura. Banyak loh kita kalau mengarang tuh anu tingkah bampar ya ada berhinggang lo aku bini nggak lebih parah ada berhinggang lo barokom 4 bungkus 234 pada paru-paru dihantamnya. Tapi kan ada apa-apa pulih pulang aku ya Muhammad ya. Katanya kalau mereka tuh akan dibawa penyakitan hilang atau bagaimana kamu, karena di Nur Muhammad, di alam Nur Muhammad itu ada penyakit. Kesal aja menggawi siang ke malam, karena di alam hakikat tidak ada malam, tidak ada siang. Alam hakikat alam sebelum alam semesta, alam hakikat ngarang kembali ke alam sana kita. Insya Allah haji kan. Tapi syaratnya jangan dihantamkan bibinian aja nih pesan aku kalau kayaknya ribet pulang guru Muhammad belajar bibini jangan aku indah ya kalau. Malu aku kisih kau aja bini. Wala hijaba. Jadi tadi di dalam kitab Risalah Wasilah, dinding antar kita lawan Tuhan 1.640.000 dinding. Wah, harga gampang nih. Kayak Pak Yujawi, bagaimana kita nih untuk menembus sekian banyak dinding. Sekali di situ diterangkan walakinnaha salatun. Mudah, kada sulit. Pertama, bitahaqquqi bihaqqiqati nafsi, dengan benar-benar dengan sebenar-benar diri hadapan istiqomah. Bihaqqiqati bitahaqquqi haqiqati nafsi.
dengan benar-benar dengan sebenar-benar diri kada panon isi lah. Nang kedua wabinisbati ruh ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, membangsakan mensibahkan roh kepada Muhammad. Ini wasilah tokoh ngarannya nih. Terbukam segala dinding. Buka segala dinding. Bila terbuka dinding ama bisa sampai. Amun ta dinding ada bakalan sampai itu. Roh kita kembali muntah dinding malah sampai. Amun kada ta dinding sampai. Berkat diri ada hubungan Nabi kita diterima. Amun kada ada hubungan bisa kada sampai. Seandainya sampai bisa kada diterima, rugi jadinya kan. Ini hikmahnya tentang hakikat atau tentang wasilah lah. Habis sudah. Ketiga, walil khawah. Nah ini dipadahkan pulang. Bagi kita nang bahawat nih barangnya kan 3 hari kak. Amu kada 3 hari. Satu tomat barang kan malam-malam tuh nah. Wabita malam tuh nah. Nya malam di masjid Batu kan lawas kada guru lah. Tomat aja. Anak semalaman lebih abdal lagi ya Allah. Satu mat sahaja juga ya Allah. Asal ada, jangan sampai kedada, itu maksud babita tuh nah. Malam-malam hendak goreng beckham anu bini kayak aku nih 14 anak lalu. Ini kada bagaian, ini kenyataan. Bita hakikat nafsina. Bagi orang yang bahawat dengan sebenar-benar bita hakuk ini dengan takik hakikat nafsi. Takik sebenar-benar diri. Artinya diri kada terkecuali dari dunia. Ya Allah. Melembaga Nur Muhammad nih. Melembaga di diri sudah kalah. Ini kena mati lenyap. Kalau lenyap lah. Lenyap mati. Jarang bari ada mati lenyap kena. Putih kuning kena mati. Ini bita hakuki hakikati nafsi. Dengan takik sebenar-benar bila kecuali lagi. Ini sudah zikir, sudah selawat nih. Yang lebih abdul dari sekali musahadah di guru surga kedudukannya di sisi Tuhan sekaligus di sisi Nabi. Di rumah aja, di luar rumah ada apa juga ini kada orang ngomong gaduh juga ya kalau. Ini cara halwat nih. Itu halwat juga ngarepin. Halwat nih menjauhkan pemikiran keduniaan lawan Tuhan dan Nabi. Nabi li'anna hakikatan nafsi jar. Bila hakikati karena sesungguhnya sebenar-benar diri pada hakikat bijatin muqaddasah wa bijati syarifah dengan diri Tuhan yang suci dan dengan diri Nabi yang mulia. Jadi sebenar-benar diri kita lawan diri Tuhan yang suci lawan diri Nabi kita. Ya nampak nulis segera kesimpulannya. Nyaka ini jatil muqaddasah ini artinya diri Tuhan yang suci. Ini bahasa Arab. Guru apa nih nelfon aku kalau bila kalau sudah. Ada orang sini juga kata jual Jatul Bukti lah. Sama di Banjarbaru itu juga takon orang Jatul Bukti juga. Itu berguru lawan Ketua Islam Samarinda aja. 11 tahun mengamalkan itu. Ada di kitab aku. Simpan sarentang seruntung lah. Mendapat ya aku waktu masih di Banjarbaru. Ujar gurunya Ketua Islam Samarinda tuh rahasia aja. Dan kitab pun melihat ada rahasia. Lah kitab kan ada siapa yang bilang rahasia aja. Agama secara syariat atau secara hakikat harus ada hubungan lawan ngaran Tuhan ngaran Nabi. Nur tuh ngaran Tuhan, Muhammad ngaran. Karena agama secara hakikat lawan secara syariat. Kalau jatul bukti 2 kalimat, jat lawan bukut. Jat ngaran Tuhan lah. Lain tadi jadi Asmaul Husna itu kada ada jat. Iya Pak. Ngaran Nabi lain. Berarti di ngaran Nabi 201 nama kada ada jat. Ini bahasa Arab. Karena pengarang kitab banyak orang Arab. Lalu bapak pedoman kayak itu udah bahasa nang pasaran hari-hari aja ya Pak.
Bukti itu bukan ngaran Tuhan, bukan juga ngaran. Ini berbahaya kan, menanjat bukti bisa cacat tuh. Kenapa jadi cacat? Ada hubungan Tuhan Nabi banyak lah. Hanya tahu ketua Islam, apa nih penasihat ketua Islam di Palangkaraya kok. Banyak apa-apa Islam tuh pada aku lemparnya di Palangkaraya Pak. Ada masalah atau ya Pak? Nah ini yang dikatakan agama secara syariat, secara hakikat harus ada hubungan ngaran Tuhan ngaran. Nikam kalau kada percaya datangi Guru Haji Tamrin di Gambut. Beliau itu kan Taman Darussalam di Makalawas, muridnya ada di Palangkaraya. Jadi pagi hari ini ke rumah, aku ini kada tahu ke pasar, bawa bini ku tuh bilang bawa ke pasar pasti gue makan di warung. Narap bini ku tuh paham aku sudah pasti gue makan. Ya ini batukar iwak nih kan. Ada Guru Haji Termiji, awas di Makkah juga, kadang juga turun di sekolah. Wah ada apa nih Haji Joko? Yulun di rumah pian jar perguruan ulun nih di Mekah. Ada pian guru tamrinnya. Malam tadi malam madu andak mendapat pian ya. Tunggu aja Joko setengah jam. Ngarep bininya nih kemadu lebih setengah jam kada kelihatan mukanya ya kalau. Aku ini janji lawan orang supan kan makanya janji ini guru pulang ada yang biasa ya kalau. Pak saya mana pandai di semua dia Joko cari ayolah kasih belikan turang madang Joko. Nah sampailah aku boleh sore masuk ke medisnya. Nang ditakonakan oleh Guru Tamrin tadi. As-syari'atu bila hakikatin atilah itu aja kan dari Gambut ke Palangkaraya. Karena ini bulannya anggapan kalau kita madam boleh ke kampung hampa, tol hampa ada mau duit sama sekali ya kalau di rumah. Cara basalah jadi ke warung mendapati kekawanan. Cara basalah juga hampa. Oh cakanya bawa bawa mobil apa mamanya ya kalau ada perkuliahan madam nih. Jadi nyaman, boleh nyaman, ke rumah nyaman, ke warung pada kawanan carina ambil rokok ya kawan dahan panjang omong dahan selamat ya kawan ya lah. Nah sini membayangkan karena sini orang Gambut di sana panah bani ya kok. Kalau bani itu sini hampa dibuat di kendai, dijual kada payung, digiling kada isinya. Itu istilah kesana orang tua berpikir. Wajar orang tua berpikir. Yang macam-macam masih muda-muda banyak aja yang muda mati berdua pada nanti saya. Kan artinya asyari atau bila hakikatin atilah syariat tanpa hakikat atilah hampa. Ini aja kita menakan mensambungannya wal hakikat itu bila syariatin batilah hakikat tanpa syariat batal sia-sia. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaq barang siapa mengumpulkan keduanya baru dikatakan benar sukses dan ekses. Ada ekses ini sampai ke Tuhan anak buah mengecap pulang manfaatnya tuh ekses nyaran tuh bisa juga kan bahasa anu temen badan. Kau tulis tambahi 2 kayak ini bunyinya kan asari atau bila hakikatin atilah syariat tanpa hakikat hampa. Kau tulis walam yusammin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismahu subhanahu wa ta'ala fi alamil hakikat illa binur. Tidak memberikan nama Nabi kita akan nama Tuhan, nama suci dan nama tinggi pada alam hakikat hanya dengan nur. Nabi memberikan nama diri Tuhan pada alam hakikat hanya dengan nur aja. Ahad aja satu aja nur aja nama Tuhan di alam hakikat. Nabi memberikan nama tapi sumbernya dari mana? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Ini nama Tuhan di alam hakikat hanya nur aja. Ini masalahnya masalah tajalli. Tuhan bernampak.
Diberi nama oleh Nabi dengan nur. Kan diri Tuhan itu pada hakikat nur zat. Ada kaitannya kalau guru? Iya. Nah, hilang ragu kalau kayak ini kan artinya kalau ini ilmu ini bila ragu artinya kaca-kaca lepas lah ada manfaat ilmunya. Wasamma subhanahu wa ta'ala isma nabihi fi alamil hakikat illa bi Muhammad. Tuhan memberikan nama nabinya padahal hakikat hanya dengan Muhammad. Satu nama aja. Alam hakikat alam sebelum ada alam semesta, alam hakikat ngarannya. Di situ kada ada malam, kada ada siang, kada ada hitungan. Kalau kita balik alam hakikat secara kita malam kah siang kah? Karena alam hakikat ini kada ada siang, kada ada malam, kada ada hitungan. Nang siang alam malam ini sudah ada alam semesta. Ini aja kok. Tuhan memberikan tahu namanya. Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi kita berada di alam syariat. Nabi kita berada di alam syahadah. Kita ini di alam syariat. Kita ini di alam syahadah. Alam syahadah alam nang kita lihat dengan mata kepala, kita raba, kita pijak itu alam syahadah katanya. Alam nang nyata. Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita di alam syahadah atau di alam syariat. Mulai dari Allah sampai subur, dianjurkan kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Ya, tadi dulu alam hakikat pada alam ma'rifat. Nah, di sini urutan yang benar. Nama Nabi di alam syariat 201 nama. Tuh lihat di dalam Dalail Khairat nih. Nah, nyara kita kawa menjelaskan yang dikatakan asari atau bila hakikatin atilah. Maksudnya nama Tuhan di alam syariat 99 nama. Syariat itu ngarannya nama Tuhan di alam syariat 99 nama. Bila syariatin jika tidak sama dengan nama Tuhan di alam hakikat atil hampa. Cari dari 99 nama Tuhan sekira-kira sama nama Tuhan di alam hakikat mana yuk? Hanya nur aja. Ini katakan nurun Allah supaya jangan hampa. Hanya nur aja. Kemudian yang kedua, asyariatu nama Nabi di alam syariat 201 nama. Bila hakikatin apabila kada sama dengan nama Nabi di alam hakikat, atilah hampa. Cari dari 201 nama Nabi sekira-kira sama lah nama Nabi di alam hakikat mana yuk. Amat aja lah. Ini anak Muhammad awalin dan Muhammad akhirin ini. Kumpulkan keduanya Muhammad aja kalau. Waman jama'a bainahuma, barang siapa mengumpulkan keduanya. Maksudnya nama Tuhan di alam syariat lawan nama Tuhan di alam hakikat kumpulkan hanya nur. Kemudian yang kedua nama Nabi di alam syariat dengan nama Nabi di alam hakikat kumpulkan hanya Muhammad. Supaya yang benar nih kumpulkan keduanya. Jadi apa yuk? Jadi diri kita ini ada hubungan dengan nama Tuhan di alam syariat, ada hubungan nama Tuhan di alam hakikat, ada hubungan nama Nabi di alam syariat, ada hubungan nama Nabi di alam supaya jangan hampa, supaya kesana banyak bawaan supaya berabuk bidadari. Nah, ya. Kayak itu caranya. Malah lawasnya aku di Mekah ini. Di Palangkaraya dapatnya. Cair aku di badi sini. Selamatan apa sih ya kalau. Karena di dalam kitab tasawuf itu ada cuma kan dijelaskan di kitab dulu kan buku jelasan itu rahasia pengarang oleh kan. Tahulah di mana pakuliah aku dari mu'alim syukur dulunya. Jadi kalau menjawab hafal aku mulai dulu sudah ya kalau. Habis sudah. Li'anna nurahu sallallahu alaihi wasallam. Li'anna nurahu itu maksudnya karena bahwasannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazharun, kenyataan diwujudihi subhanahu wa ta'ala bagi adanya nama suci dan nama tinggi. Nur Muhammad itu kenyataan adanya nama suci dan nama tinggi. Inang jadi di Nunapis itu mengatakan hadir kenyataan terjadi sudah nih.
bagi adanya nama suci mah kamunya mau menyalahkan tuh belajar lo nak kamu pasti menerima bila kalian menerima kepada bungo orangnya kali itu juga apa sih ujar sesaman di annahu majarun karena bahwasanya itu majar kenyataan diwujudi bagi adanya nama suci kada diyakini tapi sakit oleh Tuhan kalau kada didasarkan kada terdapat oleh Tuhan itu maksudnya ini ujar sesaman wali annahu karena bahwasanya itu rahmat awal ma barajabil alam mula-mula nampak di alam ini masalah tajalli nampak Tuhan Nabi dibahasakan Nabi kepada Jabir supaya Jabir tahu lo meyakininya tenang dibahasakan hadis kepada kita sebagai umatnya pulang jahir sudah nih yakinnya lagi menghantar kada terpisah untuk Allah Nabi tenang dapat kedudukan karena di sana kita di sisi Tuhan di sisi Nabi di sisi Tuhan kita mendapat rahmatnya di sisi Nabi dapat cepatnya selesai kelima waqala Said Ahmad Al-Badawi rahimahullah manin darajatin nabiyuna tahta liwa'ihi fahum minhu wa ilaihi di dalam salawat Syed Ahmad Badawi Allahumma sholli wa Allahumma sholli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sajatil asin panjang untuk ada di sana manin darajatin nabiyun orang yang mendapat derajat kenabian derajat bukan nabi lah tahta liwa'ihi orang yang bawa silah ala nabi itu aja sudah tahta liwa'ihi di bawah panjinya nggak pulang memaham kena artinya orang yang bawa silah ala nabi orang yang menghubungkan dirinya ala nabi itu aja sudah kalau ingin tahu di sini sudah dijelaskan pahum ya maka mereka itu minhu daripada nabi wa ilahi dan menisbahkan jasmani rohaninya kepadanya khos nih jadi pahum minhu nih am nih wa ilahi khos katanya ini orang mendapat derajat kan tadi kita kan judulnya man aroda manazil abda orang ingin mendapat kedudukan caranya bil khawat jangan ada yang lain di sini wasani dan yang kedua tadi ilzamul khawah bil wahdah nah lalu dipisah yang kedua ilzamul khawah bizikri lazimilah khalwat dengan zikir jadi yang dimaksud zikir sini yakni bizikir rukub dengan zikir rukub maksud zikir sini zikir rukub pejamkan mata tutup mulut di hati Allah Allah atau ya Allah ya Allah atau karena di bawah ada di sini caranya pula bizamanin tawil dengan masa yang panjang jadi ini maksud zaman tahu 20 menit ya atau lebih tidak apa-apa ya kalau wa bisum tindaim dengan diam yang lama jadi pada waktu itu jangan berpender sampai bender mah ya kata ngaringin hawa kalau ini bilanya kita sumut banyak waktu kita itu dah karena mentung kita ini bermanfaat loh anak keluarga ya kalau wabijaukin kamilah dengan perasaan yang sempurna hatta talajjat zikro sehingga terasa kenikmatan mengingat wayagi bijalika akal basariyah hilang dengan yang namakan itu akal basariyah hatta ilal fana iwal baqabillah sampai kepada makam fana dan baqabillah ini yang kedua dari cara bahawat lah nah habis diuraikan pulang satu persatu al-zikru fil khawat zikir ingat pada ketika bahawat pada ketika kita nang sendirian nah. Satu jar zikir awam atau zikir muqtadi orang hanyar Allah Allah tuh atau ya Allah ya Allah fil qalbi atau fil batin di hati atau di batin ini zikir awam ini pensiunnya koperal kan nih ini itu aja ya kalau nah kedua zikir khawas atau zikir khos zikir seorang yang khusus zikir undangan khusus ini undangan khusus lain kan undangan biasa lain lah
kursinya kan balapik dua. Dan ini dilakukan oleh Al-Halas. Di dalam kitab-kitab tasawuf Halasnya ditulis itu riwayat beliau tuh. Kenapa? Karena dilihatkan oleh Tuhan kepada si Abdul Qadir Jilani bahwa si Halas di tempat yang indah di dalam surga. Zikirnya bukan ya Allah atau Allah, kada ya hak zikirnya. Tapi kada sadar waktu itu Halas anul hak ya Halas. Ribut orang syariat ya Allah. Bunuh lagi Halas ya Allah. Tapi tulis darahnya baca la ilaha illallah. Pada ketika Syekh Abdul Qadir Jilani, seandainya aku hidup masih itu siapapun ingin membunuh, hadapkan non aku jar Syekh Abdul Qadir Jilani, karena dilihatkan Tuhan kepada Syekh Abdul Qadir ini Halas di tempat yang indah. Nah zikir khos ngarannya tuh ya hak tuh ada di Belangkari kamu susah. Suruh zikir khos sugih ini nonton tiga buat udah kamu sugihnya ini lah. Sampai ke Mekah, di Mekah lain dua gurunya. Joko aku ini, Joko lagi. Ulah jadi kalau sudah lawas dua maka zikir apa? Tambah zikir khos. Itu dipakainya waktu berhaji. Wah ini kamu duit mana sudah? Duit pada biasa ya Allah. Sukses berarti ya Allah. Yang terakhir zikir hakikat. Kan nama Tuhan dalam hakikat apa tadi? Nah zikir hakikat hanya nur-nurnya. Apil kalbi di batin kah atau di hati kah? Nah, jadi hanya ini orang gabut, kan orang gabut ada dua korum margin lah. Islam coronanya kada kasih lagi kok ada nama amalkan. Guru juga siapa ngarannya? Tamat Darussalam juga. Lama orang Islam. Rupanya nih mengamalkan zikir hakikatnya kalau alhamdulillah belum belajar. Ampun awak Joko. Joko tuh ajak kalau aku ini bisa madeh orang kadang-kadang ketemu amalakan juga ya kalau. Joko. Ulun terima kasih banget menangis-nangis ya kok. Rupanya kebaratan awak tuh penyakit. Zikir hakikat yang dipakainya banyak nih pakai zikir hakikat nih kamu sudah sukses. Ini menelepon aku karena meribetkan kitab aku ya kalau bukan siapa-siapa. Zikir hakikat ini pakaian sesama untuk ikam supaya terkumpul keduanya syariat lawan untung penghuni datang. Mana hadisnya ngandoan nih baca oleh Nabi kan amal lam apa nyak Al-Quran amal lam dalilnya amal lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa tidak dijadikan oleh Allah bagi orang itu nur di hati kah, di keyakinan kah, fama lahu min nur, maka tidak ada baginya nur. Hadis Nabi doanya Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nur. Ini ngarannya zikir jadi coba dulu jangan malam syukurnya zikir syariat dulu Allah 40 hari jangan campur aduk dulu itu aja dulu Allah atau ya Allah ini kita nak mencari yang bermanfaat lalu kita 40 hari jangan dia campur aduk itu aja dulu sudah 40 kita melihat nih manfaatnya dalam diri kita dalam kehidupan dalam tetangga dalam anak, dalam keluarga pasti kelihatan Pak Bu. Amun Allah di rumah bakal hian terus rumahan bagus lah. Tetangga merangut terus dapat kada bagus. Kelihatan lah selama 40 hari itu manfaatnya. Hanyar dan zikir khos. Ya hak nih. 40 hari jangan dirubah-rubah, jangan dicampur-campur aduk dulu. Kelihatan juga manfaatnya dalam kehidupan. Nah hanyar ganti lawan zikir hakikat 40 hari aja menghendak langsung boleh aja juga ada salah juga ya Allah kalau zikir hakikat. Kan ini masalah apa? Coba lihat di sini. Ini doa yang terakhir dari Nabi nih. Allahumma ja'alni fi qalbi nura
Wapi sam'i nura, wapi basari nura, anak keting kadang-kadang bancap-ancap dia betulis ya kok. Maka suruh fotokopi kan sudah kayak ini nak tahu salah. Ketinggalan nih. Ini benar kayak ini Allahumma ja'alni fi qalbi nura, wapi sam'i nura, wapi basari nura kan gitu. Ini artinya nah. Ya Allah, jadikanlah hatiku atau hati hamba nih nura, ada hubungan dengan namamu. Nura ya Allah. Ini bahasa Nabi Nura. Ini mafusani nih. Kalau diartikan nur diri pun boleh juga ya Allah. Berarti artinya hai Tuhan jadikanlah hati hamba ada hubungan dirimu. Jadi kena keduanya nih. Lawan nama kena, lawan diri kena. Wapisan nura hai Tuhan jadikanlah pendengaran telinga ada hubungan dengan namamu. Bahasa Nabi Nura. Kalau kita tingkatkan ada hubungan dengan dirimu, nura juga bahasa Nabi. Wapi basari nurah Tuhan jadikanlah pandangan, maksudnya mata. Nura ada hubungan namamu. Kalau nya pada hakikat ada hubungan dirimu sampai sebukuan awal. Sampai jar Nabi wajahnya basara nura. Jadikanlah pandangan. Itu aja. Nama atau namanya nama dalam hakikat, nama dalam syariat ya Allah. Nah ini maksud hadis Nabi. Ada nama amalkan ini kamu. Ini mengamalkan doa ini nah. Menzikirin nah. Harus dua rakaat majlis kamu. Tuh bisa belang mampu untuk membuktikan dulu orang kan majlis. Tengah melihat anak murid aku juga kamu. Ada biri aku. Ini rajin. Rajin nah. Rajin lah. Nya rajin itu maunah amaliyahnya jalan hakikat pakai zikir hakikat kan. Nah kira-kira sampai di sini mudah ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita menjar